Pak Kiai, sekarang itu sudah memasuki zaman yang namanya itu zaman edan. Zaman Edan. edan. Iya. Zamannya edan gitu. Iya. Bukan sih zamannya gak pernah edan, orangnya banyak yang edan gitu ya. Orang zaman ini edan. Hei, Begini Ami. Jadi di daerah saya itu ada anak perempuan masih SD. Mungkin masih kelas 5 kalau enggak kelas 6. Itu diperkosa oleh tetangganya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah anak perempuan tersebut mendapatkan hukuman cambuk sebagaimana orang perempuan yang berzina? ada anak kecil, ya, perempuan, bahkan ya orang dewasa, perempuan, dia diperkosa itu maksudnya dipaksa. Jelas ya, namanya diperkosa itu dipaksa oleh orang laki-laki yang bejat itu ya. Ada di zaman edan itu ya. Yang edan bukan zamannya tapi orangnya tadi itu edan bejat. Itu. Maka apakah wanita yang diperkosa itu juga kalau anaknya masih belum menikah itu dicambuk, sedangkan kalau sudah ibu-ibu itu dirajam? Itu kan pertanyaannya. Enggak. Korban pemerkosaan itu tidak berdosa. Kalau mati dalam keadaan diperkosa itu mati syahid. Diperkosa ya. Ya, kalau mati dia meronta-ronta, kemudian sama yang memperkosa ini dibunuh misalnya, dicekek, diapakan gitu, maka dia matinya mati syahid. Paham? Nah, begitu. Maksudnya termasuk mati syahid karena dia ini mendapatkan musibah. Yang dicambuk dan dirajam itu wanita. Kalau laki-lakinya pasti ya. Wanita yang berzina. Berzina itu senang sama senang, suka sama suka. Begitu. Ya. Itu baru yang kalau dia anak muda belum menikah dicambuk, kalau orang tua maka akan dirajam. Itu kalau dilakukan suka sama suka karena berpacaran misalnya, atau kalau orang tua berselingkuh misalnya, itu. Tapi kalau orang perempuan diperkosa, dia ini korban. Dia korban. Jelas ya? Karena namanya dia korban, ya tidak diapa-apakan, tidak berdosa. Kalau dia meronta dan dia berjuang untuk lepas dari kejahatan si laki-laki, dia dapat pahala dia. Begitu. Jelas ya? Nah, cuman masalahnya baik orang yang melakukan perzinaan suka sama suka maupun perempuan yang diperkosa, kalau punya anak misalnya, mungkin terjadi itu. Kalau punya anak karena dia tidak melakukan pernikahan terlebih dahulu, maka anaknya ini dinisbatkan kepada ibunya. Dan anak ini harus tahu juga. Kenapa? Karena kelak kalau si anak ini kalau kebetulan wanita kemudian menikah, maka dia harus menggunakan wali hakim. Begitu. Karena dia tidak punya bapak secara syariat. Bapak biologis yang memperkosa ada, tapi secara syariat dia tidak punya bapak, ya, maka dia menggunakan walinya wali hakim kalau anak yang lahir itu perempuan dan sudah waktunya menikah. Itu perbedaan dengan orang yang menikah secara resmi. Jelas ya? Jelas. Tapi secara dosa tidak ada yang dosa. Perempuan-perempuan yang diperkosa enggak berdosa. Ya, karena mereka terkena musibah. Bahkan itu ada kemungkinan besar Allah SWT akan mengampuni mereka karena mereka ini adalah orang-orang yang tertindas dan juga orang-orang yang lemah, begitu. Beda kalau begini. Si perempuannya itu memang usil gitu ya, dia pakaiannya mengundang ketertarikan lawan jenisnya gitu ya. Ini dia berdosa. Tapi kan banyak ini ibu-ibu yang baik-baik, anak-anak yang baik-baik, apalagi tadi ceritanya itu anak masih SD belum punya pikiran yang macam-macam, tapi ada lelaki
bejat, yang rusak, kemudian memperkosa anak tersebut, yang jelas anak itu sudah dihancurkan masa depannya dan lain sebagainya, begitu ya. Justru Allah akan memberikan rahmah kepada korban-korban semacam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jelas sih.